Ditinggal sendirian di rumah sakit, aku malah melihat mertua upload foto, hari indah tanpa si beban. Mereka tidak tahu, 3 hari lagi, akulah yang akan membuat mereka histeris. Yuk komentar dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya biar kita bisa bongkar ceritanya bareng-bareng. Kalingga merasakan sakit itu pertama kali saat sedang merapikan bantal-bantal sofa di ruang keluarga. Rumah mewah di kawasan elit dekat Pantai Losari, Makassar, itu lengang. Hanya ada dia dan seorang asisten rumah tangga yang sedang bekerja di area belakang. Awalnya hanya terasa seperti kram perut biasa saat menstruasi. Tapi dalam hitungan menit, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang ganas. Rasanya seperti ada pisau panas yang ditusuk dan dipelintir tepat di perut bagian kanannya. Napasnya tercekat. Kalingga mencengkeram tepi sofa, butiran keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dia berusaha berjalan ke dapur untuk minum air, tapi baru 3 langkah, kakinya lemas. Dia ambruk ke lantai marmer yang dingin. Rasa dingin itu sedikit membantu, tapi rasa sakit di dalam perutnya semakin menjadi-jadi, membuatnya mual. Mbak Tini, panggilnya lemah. Tidak ada jawaban. Asistennya mungkin sedang di taman belakang. Sambil menahan rintihan, Kalingga merogoh ponsel dari saku daster rumahnya. Dia menggigit bibirnya, menahan tangis. Jari-jarinya gemetar hebat saat mencari satu nama di kontaknya, Eros. Suaminya. Panggilan itu tersambung setelah dering keempat yang terasa seperti selamanya. Halo? Ada apa, Engga? Suara Eros terdengar di seberang. Latar belakangnya ramai, penuh tawa dan obrolan. Eros, tolong, sakit sekali, rintih Kalingga, suaranya nyaris tak terdengar. Perutku, aku nggak bisa bangun. Hening sejenak di seberang. Kalingga bisa mendengar suaminya berbicara pada orang lain. Sebentar, ya, Ma. Lalu kembali padanya, nada suaranya terdengar jelas. Kesal. Kalingga, aku lagi ada meeting keluarga penting di luar. Kamu sakit apa lagi, Ma? Kan sudah dibilang jangan telat makan. Bukan, ini beda, Eros. Sakit sekali aku takut. Ya sudah, potong Eros cepat, tidak sabaran. Kamu bisa panggil taksi online, kan? Ke dokter langganan saja. Jangan berlebihan, aku lagi sibuk sekali. Nanti kalau urusan di sini selesai aku telepon lagi. Klik. Panggilan ditutup. Kalingga menatap layar ponselnya, kosong. Jangan berlebihan. Rasa sakit fisik itu kini bercampur dengan ngilu yang jauh lebih dalam di hatinya. Dia sendirian. Selalu sendirian. Di rumah sebesar ini, dengan status sebagai istri pemilik perusahaan logistik maritim yang disegani di Makassar, dia sendirian. Rasa sakit itu kembali menyentak. Lebih hebat dari sebelumnya. Dia tidak punya pilihan. Sambil menggigil hebat, dia membuka aplikasi lain dan memesan ambulans. Dia bahkan tidak sanggup lagi mengetik alamatnya dengan benar, untung saja GPS-nya akurat. Saat petugas medis membawanya keluar rumah dengan tandu, melewati gerbang besi tempa yang megah, Kalingga memejamkan mata. Dia merasa sangat terhina. Ruang UGD rumah sakit swasta itu sibuk bukan main. Aroma antiseptik dan disinfektan menusuk hidung. Kalingga didorong di atas brankar, melewati tirai-tirai yang menutupi pasien lain. Seorang perawat memasang infus di tangannya yang gemetar, sementara perawat lain mengukur tekanan darahnya. Atas nama siapa, Bu? Keluarga yang bisa dihubungi? Tanya perawat administrasi dengan cepat. Kalingga. Suami saya, Eros, jawabnya terbata-bata, menahan gelombang mual. Dia menyebutkan nomor Eros. Sudah kami coba hubungi, Bu, tapi tidak diangkat. Kalingga hanya bisa mengangguk pasrah. Tentu saja tidak diangkat. Meeting keluarga penting. Seorang dokter muda berwajah serius datang memeriksanya. Dia menekan-nekan perut Kalingga, dan Kalingga menjerit tertahan saat jari-jari dokter itu menyentuh titik paling sakit di sebelah kanan. Kita perlu USG dan tes darah segera. Saya curiga ini apendisitis akut, kata dokter itu. Semuanya bergerak cepat. Dia didorong ke ruang radiologi, lalu kembali lagi. Hasilnya keluar dalam 30 menit. Dokter yang tadi kembali, wajahnya semakin serius. Ibu Kalingga, hasil tesnya tidak bagus.
Ini bukan sekadar radang usus buntu biasa. Kantungnya sudah pecah. Cairan infeksinya sudah menyebar di rongga perut ibu. Dunia Kalingga serasa runtuh. Maksudnya? Maksudnya kita harus segera operasi. Malam ini juga. Kalau dibiarkan, infeksi ini bisa menyebabkan sepsis dan mengancam nyawa. Ibu harus tanda tangan surat persetujuan tindakan operasi sekarang. Operasi. Sendirian. Tolong coba telepon suami saya sekali lagi, pinta Kalingga. Air matanya mulai mengalir. Perawat mencoba lagi. Masih tidak diangkat. Bu. Sambil menangis dalam diam, Kalingga mengambil ponselnya yang retak. Mungkin terjatuh saat dia kolaps tadi. Dia membuka grup WhatsApp keluarga suaminya. Grup keluarga Herman Jaya. Dia mengetik dengan susah payah. Mas Eros, Papa, Mama, aku di RS. Kata dokter usus buntuku pecah. Aku harus operasi malam ini juga. Dia menekan tombol kirim. Centang 2 biru. Mereka semua membacanya. 1 menit. 2 menit. Hening. Lalu sebuah balasan muncul. Bukan dari Eros. Dari Melanie, ibu mertuanya. Kami sedang sibuk sekali mengurus bisnis. Kamu urus saja sendiri dulu. Sudah besar, kan? Nanti Eros transfer biayanya. Itu saja. Tidak ada pertanyaan. Kamu di rumah sakit mana? Tidak ada. Semoga lancar operasinya. Hanya penegasan bahwa dia adalah gangguan. Beban. Kalingga menatap langit-langit UGD yang kusam. Rasa sakit di hatinya kini jauh melampaui rasa sakit di perutnya. Perawat menyodorkan map berisi surat persetujuan. Dengan tangan yang mati rasa, Kalingga menandatanganinya. Hal pertama yang Kalingga rasakan saat kesadarannya kembali adalah rasa perih yang tajam di perutnya. Lalu rasa kering di tenggorokannya. Bunyi mesin monitor detak jantung di sebelahnya terdengar monoton. Bip, bip, bip. Dia mengerjapkan mata. Ruangan itu temaram, tapi dia bisa melihat ini bukan ruang UGD. Ini kamar VVIP. Mewah, luas, dengan sofa untuk tamu dan TV layar datar besar di dinding. Ironis. Mereka memberinya kamar termahal, tapi tidak memberinya diri mereka. Kalingga menoleh ke kanan. Meja di samping tempat tidur kosong. Tidak ada kartu ucapan. Tidak ada buket bunga. Tidak ada termos air hangat. Dia menoleh ke kiri. Kursi sofa di sudut ruangan itu rapi, tidak tersentuh. Tidak ada tanda-tanda suaminya menungguinya semalaman. Dia sendirian. Dia menjalani operasi besar sendirian, dan dia bangun dari bius total juga sendirian. Rasa sepi itu begitu pekat, terasa seperti kabut dingin yang menyelimutinya, membuatnya lebih menggigil daripada efek sisa anestesi. Pintu terbuka pelan. Seorang perawat malam masuk, tersenyum lembut. Ah, Ibu Kalingga sudah sadar. Syukurlah operasinya lancar. Bagaimana perasaannya, Bu? Masih nyeri sekali, ya? Kalingga hanya bisa mengangguk lemah. Tenggorokannya sakit untuk bicara. Perawat itu mengecek infusnya. Saya suntikan pereda nyeri lagi, ya, Bu. Tadi suami ibu menelepon sebentar, saat ibu masih di ruang pemulihan. Hati Kalingga sedikit menghangat. Dia menelepon. Dia bilang apa? Tanyanya serak. Senyum perawat itu sedikit memudar, berganti jadi ekspresi iba yang canggung. Beliau tanya biayanya sudah lunas atau belum. Dan titip pesan, katanya besok pagi mungkin tidak bisa datang karena ada urusan penting lagi. Tapi ibu tenang saja, semua administrasi sudah beres. Kehangatan kecil tadi langsung padam, membeku. Bukan, bagaimana kondisinya, tapi, berapa biayanya. Perawat itu, mungkin merasa salah bicara, buru-buru menambahkan, mungkin sibuk sekali ya, Bu, suaminya? Mengurus perusahaan besar pasti begitu. Kalingga tidak menjawab. Dia hanya memalingkan wajahnya ke arah jendela, menatap kegelapan malam kota Makassar di luar. Dia memaksa seulas senyum pahit di bibirnya. Iya, Mbak. Sibuk sekali. Kalingga tidak bisa tidur. Obat pereda nyeri membuat rasa sakit fisiknya tumpul, tapi pikirannya melayang-layang. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Perutnya terasa kaku dan diperban.
Dia meraih ponselnya di meja nakas. Tidak ada pesan baru, tidak ada panggilan tak terjawab. Grup, keluarga Herman Jaya, sunyi senyap setelah pesan terakhir dari Melanie sore tadi. Hatinya kosong. Untuk mengalihkan pikiran, dia membuka media sosial. Sebuah kebiasaan buruk, tapi malam ini dia butuh distraksi. Dia melihat-lihat unggahan teman-temannya. Lalu, sebuah Instagram story muncul di barisan teratas. Akun selfie, adik iparnya. Lingkaran fotonya menyala, tanda ada unggahan baru. Kalingga membukanya. Hal pertama yang menyambutnya adalah suara tawa yang riuh dan denting gelas. Video itu sedikit bergoyang. Terlihat selfie sedang merekam dirinya sendiri. Cheers. Sukses selalu buat bisnis kita. Kamera kemudian berputar. Itu bukan meeting bisnis di kantor yang kaku. Mereka ada di sebuah restoran seafood yang sangat mewah, di atas geladak sebuah kapal pinisi tradisional yang disulap jadi tempat makan eksklusif. Angin malam laut berembus. Lampu-lampu temaram menghiasi kapal. Dan di sana mereka semua. Melanie, ibu mertuanya, tertawa lebar sambil mengangkat gelas wine, memakai kalung berlian yang menyilaukan. Herman, ayah mertuanya, tersenyum puas sambil mengobrol dengan seorang pria lain. Dan di ujung meja, Eros, suaminya. Eros yang bilang ada meeting keluarga penting. Eros yang tidak bisa diganggu saat istrinya kolaps. Eros yang tidak mengangkat telepon saat istrinya masuk ruang operasi. Eros sedang tertawa. Dia tampak sangat bahagia, tidak ada jejak kekhawatiran di wajahnya. Dia sedang memanggang udang besar untuk ibunya. Jantung Kalingga serasa berhenti berdetak. Jadi, ini meeting penting itu. Sebuah pesta perayaan di atas kapal mewah, sementara dia terbaring kesakitan, berjuang antara hidup dan mati sendirian. Tangan Kalingga mulai gemetar. Video story itu berakhir dan berganti ke video berikutnya. Selfie merekam lautan. Malam yang indah di Makassar. Tulisnya, dihiasi emoji bintang-bintang. Kalingga merasa mual. Kali ini bukan karena sisa anestesi. Napas Kalingga memburu. Dia keluar dari story selfie, hendak melempar ponselnya. Tapi saat kembali ke timeline utama, sebuah unggahan baru muncul di paling atas. Diunggah 5 menit yang lalu. Oleh Melanie, ibu mertuanya. Itu adalah sebuah foto. Foto keluarga yang sempurna. Eros, Melanie, Herman, dan selfie, berdiri berjejer di dek kapal pinisi. Latar belakangnya adalah pemandangan matahari terbenam yang dramatis di atas laut Makassar. Mereka semua tersenyum lebar ke arah kamera, tampak begitu utuh, begitu sukses, begitu bahagia. Kalingga menatap foto itu. Dia tidak ada di sana. Tentu saja. Dia ada di sini, di ranjang rumah sakit. Lalu, matanya beralih ke takarir, caption, di bawah foto itu. Jantungnya terasa seperti diremas hingga hancur. Melanie menulis, hari indah kumpul keluarga lengkap, akhirnya damai tanpa si beban. Kalingga membaca ulang kalimat itu. Akhirnya damai tanpa si beban. Bukan itu saja. Di antara daftar orang-orang yang ditandai di foto itu, di antara akun-akun kolega bisnis dan teman sosialita mereka, Melanie dengan sengaja, dengan kejam, telah menandai akun Kalingga. Dia ingin Kalingga melihatnya. Dia ingin Kalingga tahu bahwa ketidakhadirannya adalah sumber kedamaian mereka. Dia ingin Kalingga tahu bahwa di mata mereka, dia adalah beban. Kalingga, yang sejak menikah terpaksa berhenti dari pekerjaannya sebagai manajer aset brilian. Kalingga, yang diam-diam menggunakan warisan ayahnya untuk menyuntikkan modal ke perusahaan logistik Eros saat hampir bangkrut 2 tahun lalu. Kalingga, yang dianggap parasit hanya karena dia tidak lagi menghasilkan uang secara kasat mata. Air mata yang tadi ditahannya berhenti mengalir. Sesuatu yang dingin dan keras menggantikan rasa sakit di hatinya. Sesuatu telah putus malam ini. Bukan hanya usus buntunya, tapi juga sisa cinta, harapan, dan kesetiaannya pada keluarga itu. Dia menatap layar ponsel itu lama sekali. Foto pesta mereka. Tulisan, beban, itu. Dia tidak menangis lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan nyeri di bekas operasinya. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang baru saja dia lihat. Beban.
Kalingga mematikan layar ponselnya. Dia menatap kegelapan di luar jendela. Baik, bisiknya pada bayangannya sendiri di kaca yang gelap. 3 hari. Dokter bilang dia butuh setidaknya 3 hari pemulihan di rumah sakit. 3 hari, ulangnya lagi, suaranya kini setajam baja. 3 hari dari sekarang, kita lihat siapa yang akan histeris. Pagi hari pertama setelah operasi, sinar matahari Makassar menerobos masuk melalui jendela kamar VVIP. Sinarnya terasa mengejek. Kalingga terbangun karena rasa nyeri yang tumpul di perutnya, dan rasa perih yang jauh lebih tajam di hatinya. Foto dan takarir, tanpa si beban, itu terpatri di otaknya. Seorang perawat masuk membawakan sarapan, bubur tim rumah sakit yang hambar. Selamat pagi, Bu Kalingga. Sudah merasa lebih baik? Kalingga memaksakan seulas senyum. Jauh lebih baik, suster. Dia harus makan. Dia harus kuat. Dia bukan beban yang lemah. Dia adalah Kalingga, mantan manajer aset yang cemerlang, sebelum dia setuju untuk fokus mengurus rumah tangga, atas permintaan Eros dan Melanie. Perawat itu keluar. Kalingga meraih ponselnya. Dia tidak membuka media sosial. Dia tidak juga menelepon Eros. Dia membuka kontaknya dan menekan nomor yang sudah lama tidak dia hubungi. Satu-satunya orang di dunia yang tahu rahasianya. Halo, terdengar suara pria yang berwibawa dan hangat di seberang. Halo, Pak Jatmiko. Selamat pagi. Ini Kalingga. Neng Kalingga. Suara di seberang langsung berubah khawatir. Pak Jatmiko adalah notaris senior, sahabat almarhum ayah Kalingga. Astaga, suara kamu kenapa? Kamu sakit? Air mata menggenang di pelupuk mata Kalingga, tapi dia menahannya. Saya di rumah sakit mulia, Pak. Baru selesai operasi usus buntu pecah semalam. Apa? Di mana Eros? Di mana keluarga parasit itu? Suara Pak Jatmiko meninggi, amarahnya kentara. Itu tidak penting, Pak, potong Kalingga, suaranya dingin. Justru karena itu saya menelepon. Saya mau bicara soal warisan ayah. Hening sejenak. Pak Jatmiko mengerti. Semua masih aman, Neng. Sesuai instruksi almarhum ayahmu, semua Bapak jaga dengan rapi. 40% saham PT Bahari Makassar Logistik itu masih mutlak atas nama kamu, dipegang oleh perusahaan trust yang Bapak kelola. Mereka tidak tahu itu. Dan deposito berjangka saya? Tanya Kalingga. Masih, jawab Pak Jatmiko. Deposito senilai 50 miliar rupiah itu. Yang dengan bodohnya kamu setujui 5 tahun lalu untuk dijadikan jaminan operasional perusahaan mereka. Saya tahu. Waktu itu saya masih cinta, kata Kalingga pahit. Dan mereka bilang itu hanya formalitas. Formalitas yang membuat mereka tidur nyenyak. Ada apa ini, Neng? Jangan bilang. Kalingga menarik napas. Saat saya sedang di meja operasi, mereka pesta di kapal pinisi. Ibu mertua saya mengunggah foto, menyebut saya, beban, dan dengan sengaja menandai saya. Keheningan di seberang kini terasa mematikan. Pak Jatmiko adalah saksi bagaimana ayah Kalingga membangun bisnisnya dari nol. Kurang ajar, desis Pak Jatmiko. Bapak sudah duga ini akan terjadi. Apa rencana Neng Kalingga? Saya mau semuanya kembali, Pak, kata Kalingga tegas. Semuanya. Sekarang. 1 jam kemudian, Pak Jatmiko tiba di kamar VVIP itu. Pria berusia 62 tahun itu masih tampak gagah. Dia melihat ke sekeliling kamar yang sepi, tidak ada bunga, tidak ada buah, tidak ada penjaga, dan rahangnya mengeras karena marah. Mereka benar-benar tidak kesini sepeser pun? Tanyanya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Tidak, Pak. Kalingga berusaha duduk tegak di ranjangnya, menahan nyeri di jahitan operasinya. Baik, kita langsung ke intinya, kata Pak Jatmiko, membuka tas kerjanya dan mengeluarkan tumpukan dokumen. Bapak sudah siapkan semuanya sejak lama, Neng. Bapak hanya menunggu aba-aba dari kamu. Saya mau tarik deposito jaminan itu hari ini juga, kata Kalingga tanpa ragu. Neng Kalingga harus sadar, kata Pak Jatmiko serius. Tanpa jaminan deposito 50 miliar itu,
fasilitas kredit PT Bahari di bank akan langsung dicabut. Arus kas mereka akan berhenti total. Gaji karyawan tidak bisa dibayar. Kapal-kapal mereka akan tertahan di pelabuhan. Perusahaan itu akan lumpuh dalam 24 jam. Kalingga menatap lurus ke mata Pak Jatmiko. Saya mau mereka lumpuh. Senyum tipis tersungging di bibir notaris tua itu. Bagus. Bapak tidak membesarkan anak teman Bapak jadi perempuan lemah. Kita tidak hanya akan menariknya. Kita akan bekukan mereka. Pak Jatmiko menyodorkan beberapa lembar dokumen. Ini surat kuasa penuh untuk Bapak bertindak atas nama kamu sebagai penjamin. Ini surat resmi untuk Dewan Direksi Bank. Dan ini, Pak Jatmiko mengeluarkan tabletnya, menunjukkan tangkapan layar unggahan Melanie. Adalah bukti sempurna. Kita akan menuduh mereka melakukan prestasi. Mereka telah menggunakan dana perusahaan yang dijaminkan oleh aset kamu untuk kepentingan pribadi yang bersifat foya-foya, sementara penjamin aset, kamu, sedang dalam kondisi kritis. Ini pelanggaran berat. Kalingga mengangguk. Dia mengerti. Ini bukan sekadar menarik uang. Ini adalah serangan hukum. Berikan pulpennya, Pak. Sambil meringis menahan sakit di perutnya, Kalingga menandatangani setiap lembar dokumen. Tanda tangannya tegas, tidak goyah sedikit pun. Bapak akan kirim ini ke tim legal bank sekarang juga, kata Pak Jatmiko sambil membereskan dokumennya. Kamu istirahat. Pulihkan tenagamu. Kamu akan membutuhkannya. Hari kedua di rumah sakit. Kalingga mematikan notifikasi media sosialnya. Dia tidak perlu melihat apa-apa lagi. Dia fokus pada pemulihan. Dia berjalan-jalan pelan di koridor, mematuhi semua instruksi dokter. Dia harus bugar saat keluar dari sana. Sementara itu, di sebuah gedung perkantoran di pusat kota Makassar, tim hukum Pak Jatmiko tidak membuang waktu. Surat resmi yang dilampiri bukti tangkapan layar unggahan Melanie dan selfie, serta tagihan kartu kredit perusahaan yang digunakan untuk pesta di kapal pinisi, yang datanya sudah lama dikumpulkan Pak Jatmiko, mendarat di meja direksi bank. Itu adalah bom waktu. Bagi bank, ini adalah risiko reputasi dan risiko kredit yang sangat besar. Penjamin utama menarik diri dengan alasan fraud, penipuan, dan penyalahgunaan dana. Rapat darurat internal bank segera diadakan. Keputusan diambil dengan cepat untuk melindungi kepentingan bank. Semua fasilitas kredit atas nama PT Bahari Makassar Logistik dibekukan, di-freeze, sementara, menunggu klarifikasi dari pemilik jaminan. Di rumah sakit, Kalingga baru saja selesai makan siang saat ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Jatmiko. Sudah selesai. Rekening mereka dibekukan efektif besok pagi. Kalingga tersenyum tipis. Tepat pada hari ketiga. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari Eros. Pesan pertama dalam 2 hari. Maaf BRBSKBR. Masih sibuk urusan kantor. Kemu GMN? BSK PLG? Maaf baru bisa kabar. Masih sibuk urusan kantor. Kamu gimana? Besok pulang? Masih sibuk. Kalingga menatap pesan itu. Betapa sibuknya mereka besok pagi. Dia menghapus pesan itu tanpa membalas. Pagi hari ketiga. Tepat 3 hari setelah unggahan, beban. Dokter menyatakan Kalingga boleh pulang. Pemulihan ibu sangat cepat. Mental ibu kuat. Puji dokter saat visit pagi. Terima kasih, Dok. Oh, ini bukan mental kuat, batin Kalingga. Ini bahan bakar amarah. Dia sudah memberitahu Eros tadi malam, via pesan singkat yang dibalas Eros dengan, "Oke, BSK diusahakan," bahwa dia boleh pulang jam 10 pagi. Kalingga sudah selesai berkemas, memakai baju ganti bersih yang dia minta Pak Jatmiko bawakan, bukan baju dari rumah Eros. Dia duduk di lobi rumah sakit yang ramai, jam di dinding menunjukkan pukul 10.30. Eros tidak ada. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Tepat pukul 10.45, sebuah pesan masuk. Engga, maaf banget. Mama tiba-dua minta ditemani ke arisan penting asosiasi. Darurat. Kamu bisa PLG sendiri kan? Aku udah suruh sopir kantor, Pak Udin, jemput kamu. Nanti kita ketemu di rumah ya. Arisan penting. Kalingga tertawa pelan. Tawa yang hampa,
sampai membuat perawat di meja administrasi menoleh padanya. Tentu saja. Arisan sosialita lebih penting daripada istrinya yang baru keluar rumah sakit pasca operasi. Sebuah mobil sedan hitam milik perusahaan berhenti di lobi. Pak Udin, sopir senior yang baik hati, tergopoh-gopoh membukakan pintu. "Permisi, Bu Kalingga. Maaf terlambat, tadi harus antar Bu Melani dulu. Mari saya antar pulang, Bu." Kalingga tersenyum pada sopir itu. Senyum yang tulus. "Terima kasih, Pak Udin. Bapak tidak salah." Dia masuk ke mobil. Pak Udin mulai melajukan mobil ke arah rumah Eros. "Pak Udin," kata Kalingga lembut, "kita tidak ke rumah." Pak Udin menatapnya dari spion tengah, bingung. "Loh? Terus kemana, Bu?" "Antar saya ke Hotel Imperial di Jalan Sudirman. Tolong turunkan saya di lobi." "Tapi, Bu." "Tolong, Pak. Nanti bilang saja sama Pak Eros kalau saya minta diantar ke sana." Pak Udin, walau bingung, akhirnya mengangguk. 20 menit kemudian, Kalingga berdiri di lobi Hotel Imperial. Dia tidak membawa apa-apa selain tas kecil berisi dompet dan ponsel. Dia berjalan ke meja resepsionis. "Saya mau check-in. Kamar suite dengan pemandangan laut. Atas nama Kalingga." Dia membayar deposit dengan kartu debit dari rekening pribadinya. Rekening yang sama sekali tidak tersentuh oleh keluarga Eros. Saat masuk ke kamar suite yang mewah dan sunyi itu, Kalingga akhirnya merasa bisa bernapas. Dia memesan bubur ayam ternak di kota via room service. Dia tidak akan pulang ke rumah yang menyebutnya beban. Malam itu, Kalingga duduk di balkon kamarnya. Angin laut Makassar menerpa wajahnya. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip. Bekas operasinya masih berdenyut nyeri, tapi pikirannya sejernih kristal. Dia membuka Instagram. Foto Melani masih terpampang di sana. Sombong. Sudah 3 hari. Sempurna. Dia mengambil napas dalam-dalam. Sudah waktunya. Dia menekan nomor Eros. Tumben, suaminya langsung mengangkat. "Halo, Kalingga? Kamu di mana?" "Aku baru pulang dari acara Mama. Kamu nggak ada di rumah. Kata Pak Udin kamu ke hotel? Kamu marah ya aku nggak jemput?" Rentetan pertanyaan itu keluar tanpa jeda. Nadanya bukan khawatir, tapi kesal. Seolah Kalingga baru saja menambah masalah di harinya yang sibuk. Kalingga diam sejenak, membiarkan suaminya selesai mengomel. Di latar belakang, Kalingga bisa mendengar suara TV, mungkin siaran berita bisnis. "Eros," kata Kalingga. Suaranya tenang, dingin, dan datar. Suara yang membuat Eros mengernyit di seberang sana. "Aku sudah keluar dari rumah sakit." Iya, syukurlah kalau gitu," kata Eros, perhatiannya jelas terbagi. "Ini aku lagi pusing banyak urusan di kantor. Besok aku jemput kamu di hotel, ya? Kita bicara baik-baik di rumah. Jangan mulai drama, aku capek." "Tidak perlu," kata Kalingga. "Hah? Maksudnya apa?" "Aku tidak ada di rumah. Dan aku tidak akan kembali ke rumah itu." Eros tertawa kecil, tawa meremehkan. "Kamu ini ngomong apa sih? Sudah deh. Aku tahu aku salah nggak jemput. Besok aku belikan tas baru. Oke? Sekarang?" "Aku serius, Eros," potong Kalingga. "Dan ada baiknya, besok pagi kamu jangan telat ke kantor." Eros mulai terdengar jengkel. "Ya iyalah, aku selalu ke kantor. Memangnya kenapa?" Kalingga tersenyum tipis di balkon yang gelap itu. Senyum yang tidak sampai ke matanya. "Oh, tidak apa-apa. Hanya saja, sebaiknya kamu segera ke bank besok pagi. Meeting terpenting dalam hidupmu akan terjadi di sana. Dan pastikan kamu ajak Papa dan Mama, beban MU itu." "Kalingga, maksud kamu apa sih? Jangan aneh-aneh. Kamu..." Klik. Kalingga menutup telepon. Dia kemudian membuka daftar kontaknya. Satu persatu, dia memblokir nomor Eros, Melani, Selvi, dan Herman. Dia menatap hamparan laut di depannya. Tenang sebelum badai. Besok pagi, badai itu akan menghantam mereka. Dan dia, Kalingga, adalah badai itu.
Melanie merasa hari itu adalah salah satu hari terbaik dalam hidupnya. Dia baru saja pulang dari arisan sosialita di Derindra, merasa menang karena berhasil mengklaim bahwa ketidakhadiran Kalingga adalah karena urusan keluarga di luar kota. Lebih dari itu, dia merasa rumahnya kini damai, bebas dari aura, beban, yang dibencinya. Kita ke Mall Ratu Indah dulu, Sel, katanya pada selfie sambil menyetir mobil mewah mereka. Mama mau lihat tas terbaru dari butik Italia yang baru buka itu. Kita harus merayakan kebebasan rumah kita. Selfie, yang asyik dengan ponselnya, bersorak setuju. Setuju, Ma. Sekalian selfie mau beli sepatu bot musim dingin, padahal di Makassar nggak ada musim dingin. Pokoknya keren. Mereka tiba di butik yang dimaksud. Aroma parfum mahal dan kemewahan langsung menyambut. Melanie merasa inilah dunianya. Dunia yang pantas dia dapatkan. Matanya langsung terpaku pada sebuah handbag kulit buaya berwarna burgundi yang dipajang elegan. Harganya, jika dirupiahkan, setara dengan gaji manajer senior di PT Bahari selama setahun. Tapi itu bukan masalah. Saya ambil yang itu, kata Melanie kepada pramuniaga yang langsung sigap mengeluarkan tas dari etalase. Selfie di sebelahnya sudah menemukan sepasang sepatu mahal yang diinginkannya. Saat di kasir, Melanie menyerahkan kartu kredit platinumnya dengan gerakan santai, sebuah rutinitas yang selalu memberinya rasa superioritas. Kartu ini adalah kartu utama yang terhubung langsung dengan rekening operasional PT Bahari Makassar Logistik. Pramuniaga itu menggesek kartu. Sekali. 2 kali. Wajahnya mulai terlihat ragu. Mohon maaf, Bu, kata pramuniaga itu, nadanya sedikit canggung. Kartunya ditolak. Mungkin ada gangguan pada jaringan bank Anda? Wajah Melanie langsung memerah. Bukan karena marah, tapi karena malu. Ada beberapa pelanggan lain yang melirik ke arahnya. Apa? Tidak mungkin, kata Melanie, nadanya tajam. Kartu ini baru saja saya pakai kemarin. Coba lagi. Mesin kalian pasti rusak. Pramuniaga itu mencoba lagi dengan mesin yang berbeda. Hasilnya sama, Dutchlinet. Coba pakai yang black card ini. Melanie membanting kartu kredit elit lain di meja kasir. Kartu ini biasanya dipegang oleh Eros, tapi dia menyimpannya untuk keperluan mendesak. Pramuniaga itu memanggil manajernya. Manajer butik itu, yang sudah mengenali Melanie sebagai pelanggan prioritas, segera datang dan meminta maaf, mencoba menggesek kartu black card itu secara manual. Hasilnya, ditolak. Kepanikan kecil mulai menjalar di hati Melanie. Dia menarik selfie menjauh sedikit. Ini nggak masuk akal. Eros pasti lupa bayar tagihan. Kenapa dia ceroboh sekali? Masa lupa sih, Ma, bisik selfie panik. Ini kan black card. Melanie menarik napas dalam-dalam. Baiklah. Ini. Pakai kartu debit prioritas ini. Ini rekening utama perusahaan, pasti saldonya aman. Dia menyerahkan kartu debit bertanda emas, yang biasa digunakan untuk pengeluaran sehari-hari perusahaan. Kartu inilah yang baru saja dibekukan total oleh bank pagi itu, atas laporan Kalingga. Pramuniaga itu mengambil kartu itu. Menggeseknya. Mata manajer butik itu, yang berdiri di samping, menatap layar mesin EDC. Layar mesin itu menampilkan pesan yang jelas, tidak ambigu, dan mematikan. Saldo tidak mencukupi, insufficient funds. Melanie menatap layar itu, lalu menatap manajer butik, lalu menatap selfie, bingung. Saldo tidak mencukupi? Di rekening perusahaan? Itu tidak mungkin. Saldo di sana selalu ada miliaran. Pramuniaga itu hanya bisa menunduk. Wajah Melanie kini bukan lagi merah karena malu, tapi putih pasi karena ketakutan. Ketiga kartu yang mereka gunakan, semua saluran dana utama keluarga mereka, telah mati. Ini pasti sabotase, desis Melanie, matanya liar. Dia meraih ponselnya. Eros harus tahu ini. Bank sialan itu harus dituntut. Melanie menarik selfie keluar dari butik tanpa menoleh. Dia tidak peduli pada tatapan sinis pelanggan dan staf butik. Yang dia pedulikan hanyalah ponsel di tangannya yang sudah mulai berdering, menampilkan nama Eros. Dia yakin Eros menelepon karena masalah ini. Dia harus segera memarahi Eros karena kecerobohannya,
sebelum menyadari bahwa masalahnya jauh lebih besar daripada sekadar lupa bayar tagihan. Eros tiba di kantornya pukul 10 pagi. Dia sedikit pusing. Semalam dia tidak bisa tidur nyenyak. Telepon Kalingga yang aneh, dan fakta bahwa Kalingga memblokir nomornya, membuatnya kesal. Dia merasa istrinya sedang drama dan mencari perhatian. Nanti siang aku transfer, aku belikan tas, pasti luluh lagi, batinnya meremehkan. Dia baru saja duduk dan menyalakan komputer saat sekretarisnya masuk dengan wajah pucat. "Pak, telepon dari Pak Rendra, manajer Bank Mandiri. Katanya urgent sekali. Sudah menelepon 5 kali. Eros mengernyit. Sambungkan. "Pak Eros, selamat pagi," sapa Rendra dari seberang. Tapi suaranya tidak ramah seperti biasa. Suaranya dingin, datar, dan sangat formal. "Pagi. Ada apa, Pak Rendra? Mau menawarkan pinjaman lagi?" Canda Eros. "Bukan, Pak Eros. Saya menelepon untuk memberitahukan secara resmi bahwa Nyonya Kalingga, selaku penjamin utama dari seluruh fasilitas kredit PT Bahari Makassar Logistik, telah mengajukan surat wan prestasi." Cangkir kopi yang dipegang Eros terhenti di udara. "Apa maksud Anda?" "Nyonya Kalingga telah menarik jaminan depositonya senilai 50 miliar rupiah. Alasan beliau, adanya indikasi kuat penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait bisnis, yang merugikan posisi beliau sebagai penjamin." Jantung Eros serasa copot. 50 miliar. Uang Kalingga. Uang yang dia kira sudah jadi milik keluarganya. "Itu tidak mungkin. Itu istri saya," seru Eros, suaranya meninggi. Beliau kini bertindak melalui kuasa hukumnya, kantor notaris Jatmiko. Dan Rendra berdeham, karena penarikan jaminan ini, sesuai prosedur perbankan, per pukul 10 pagi ini, semua rekening dan fasilitas kredit PT Bahari Makassar Logistik atas nama Bapak, atas nama Bapak Herman, dan atas nama Ibu Melani resmi kami bekukan. Prang. Cangkir kopi itu jatuh dari tangan Eros, membasahi dokumen di mejanya. Dibekukan? Ulangnya, tidak percaya. Dibekukan total, Pak. Sampai ada RUPS dan penyerahan jaminan baru yang setara. "Maaf, Pak. Selamat siang." Telepon ditutup. Eros gemetar. Dia buru-buru membuka aplikasi e-banking perusahaannya. Saldo, 0 rupiah status. Diblokir. Dia mencoba mentransfer sisa uang di rekening pribadinya, yang juga terhubung ke perusahaan. Akses ditolak. Tepat saat itu, telepon di mejanya berdering lagi. Kali ini dari ponselnya. Ibunya, Melani. "Eros, kamu ini bagaimana? Kenapa semua kartu Mama ditolak di mal? Mama dipermalukan di depan semua orang. Kamu bayar tagihannya nggak sih?" Teriakan Melani memekakkan telinga. Tapi Eros tidak mendengarnya. Dia hanya menatap layar komputernya yang menampilkan angka 0. Dia akhirnya sadar. Telepon Kalingga semalam. "Sebaiknya kamu segera ke bank besok pagi. Ini bukan drama. Ini bukan mencari perhatian. Ini adalah deklarasi perang." "Ma," kata Eros, suaranya tercekat. "Cepat ke kantor. Bawa papa. Sekarang juga. Kita hancur." Ruang rapat direksi yang biasanya sejuk dan tenang, kini terasa panas dan menyesakkan. Herman, sang ayah, tiba dengan wajah bingung, dipanggil paksa oleh Eros. Belum sempat Eros menjelaskan, pintu ruang rapat didobrak. Kepala bagian keuangan, Pak Darmawan, masuk tanpa mengetuk, wajahnya basah oleh keringat. "Pak Eros. Pak Herman. Gawat," serunya panik. "Sistem payroll kita diblokir. Gaji karyawan untuk lusa tidak bisa dicairkan." "Tenang, Pak Darmawan," bentak Herman. "Tidak bisa tenang, Pak," balas Pak Darmawan. 3 supplier utama BBM kapal barusan menelepon. Pembayaran giro kita ditolak bank. Mereka menahan semua pengiriman solar. 5 kapal kargo kita tertahan di Pelabuhan Soekarno-Hatta, tidak bisa bongkar muat sebelum biaya sandar dibayar. Dan kita tidak bisa bayar." Wajah Herman pucat pasi. Dia menatap Eros. "Eros, ada apa ini?" Eros menelan ludah.
Kalingga, Pak. Dia menarik deposito jaminannya. Apa? Herman yang biasanya tenang kini menggebrak meja. Jaminan yang 50 miliar itu? Uang warisan ayahnya? Kenapa bisa? Dia menuduh kita fraud, bisik Eros. Tepat saat itu, Melanie dan Selvi masuk ke ruangan. Wajah Melanie masih merah karena marah. Ada apa ini? Papa sampai menggebrak meja. Eros, Mama mau kamu pecat manajer bank itu sekarang juga. Diam. Melanie, teriak Herman, sebuah hal yang tidak pernah dilakukannya seumur hidup. Melanie dan Selvi terlonjak kaget. Langsung terdiam. Mata Herman memerah menatap istrinya. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara mulutmu. Aku salah apa? Pekik Melanie, tidak terima. Unggahan bodoh kamu 3 hari lalu. Bentak Herman. Kamu pikir Kalingga tidak lihat? Kamu pikir dia bodoh? Tanpa si beban. Dia pakai unggahan itu sebagai bukti di bank. Bukti kita menyalahgunakan uang perusahaan. Napas Melanie tercekat. Dia mundur selangkah. Tidak mungkin. Kita tidak punya jaminan lain. Lanjut Herman, suaranya bergetar hebat. Dia adalah pendiri perusahaan, tapi Kalinggalah yang menyelamatkannya dari kebangkrutan pertama. Perusahaan ini berjalan murni pakai uang dia. Kalau dia tarik, kita selesai, Eros. Kita selesai. Bangkrut. Teriakan, bangkrut, itu menggema di ruangan. Selvi mulai menangis. Bangkrut? Maksudnya kita jadi miskin, Pak? Enggak. Eros mencengkeram kepalanya. Kita harus cari Kalingga. Kita harus bicara. Aku akan minta maaf. Aku akan berlutut kalau perlu. Realitas pahit itu sudah jelas. Perusahaan mereka dibekukan. Tapi bagi Eros dan Melanie, ini semua masih bisa diselesaikan. Kalingga hanya ngambek dan mencari perhatian. Mereka harus mencarinya, membujuknya, dan memintanya mencabut laporannya. Cepat, Eros. Kita harus pulang sekarang, teriak Melanie, air matanya sudah kering, digantikan oleh amarah dan kepanikan. Dia pasti ada di rumah. Dia tidak mungkin pergi jauh-jauh setelah operasi. Mereka bertiga, Eros, Herman, dan Melanie, bergegas masuk ke mobil mewah Eros, meninggalkan Selvi yang menangis di kantor. Herman duduk di kursi penumpang depan dengan wajah kelabu. Kecepatan mobil memecah ketenangan jalanan Makassar. Aku akan minta maaf, kata Eros sambil menyetir dengan ugal-ugalan. Aku akan belikan dia tas Hermes yang paling mahal. Dia pasti luluh. Tentu saja dia luluh. Sela Melanie, mencengkeram sabuk pengamannya. Dia itu perempuan lemah. Dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Paling-paling dia hanya tidur di kamar tamu dan menunggu kita menjemputnya. Mobil tiba di depan rumah megah mereka yang bernilai miliaran di kawasan elit. Gerbang besi tempat terbuka. Rumah itu sunyi senyap. Terlalu sunyi untuk rumah yang baru saja dibebaskan dari si beban. Kalingga. Kalingga, teriak Eros begitu membuka pintu utama. Tidak ada jawaban. Tidak ada Mbak Tini. Hanya keheningan yang menyesakkan. Mereka bertiga berlari menaiki tangga menuju kamar tidur utama. Eros langsung membuka pintu kamar. Kalingga. Sudah cukup dramanya. Keluar. Kamar itu rapi. Terlalu rapi. Eros berjalan menuju walk-in kloset raksasa yang menjadi kebanggaan Melanie. Dia menarik pintu geser. Sisi lemari Eros masih penuh dengan setelan jas mahal dan jam tangan. Tapi saat matanya beralih ke sisi Kalingga, napas Eros tercekat. Sisi Kalingga kosong melompong. Tidak ada daster yang biasa Melanie hina. Tidak ada pakaian sehari-hari yang sederhana. Semua lenyap. Hanya menyisakan beberapa gantungan baju yang tergantung miring, dan rak kosong. Melanie terhuyung ke depan. Tidak mungkin. Dia membuka laci rias Kalingga. Biasanya, laci itu penuh dengan kosmetik dan pernak-pernik murah yang dibelinya sendiri. Kini laci itu hanya berisi beberapa botol parfum. Melanie berjalan ke brankas kecil di dalam lemari yang biasanya menampung perhiasan warisan ibu Kalingga,
Perhiasan yang Melanie selalu katakan kuno dan tidak berharga. Brankas itu terbuka. Kosong. Kalingga tidak meninggalkan satupun perhiasan warisan miliknya. Sebaliknya, di atas sebuah meja kecil, terdapat sebuah kotak perhiasan mewah. Melanie membukanya. Itu adalah perhiasan dan kalung berlian yang Melanie dan Eros belikan untuk Kalingga selama pernikahan mereka. Kalingga meninggalkannya. Itu adalah pesan yang jelas. Dia hanya mengambil apa yang murni miliknya. Dia meninggalkan apa yang berasal dari mereka. Dia kabur, bisik Herman, suaranya parau. Dia sudah merencanakan ini. Eros mengeluarkan ponselnya, tangannya gemetar. Dia menelepon nomor Kalingga. Tidak aktif. Sialan. Coba WhatsApp. Coba WhatsApp. Melanie merengek. Eros membuka WhatsApp. Di kontak Kalingga, hanya ada centang satu abu-abu. Pesan tidak terkirim. Dia diblokir. Aku diblokir, kata Eros, suaranya penuh keputusasaan. Aku coba Instagram. Melanie mengambil ponselnya. Dia mencoba mencari akun Kalingga. Tidak bisa ditemukan. Aku diblokir juga. Aku diblokir, teriaknya histeris. Herman mencoba menghubungi nomor pribadi Kalingga yang lama, nomor yang hanya dia dan Kalingga yang tahu. Ditolak. Realitas menghantam mereka dengan keras. Kalingga tidak hanya pergi. Dia memutus semua akses. Dia melakukan ini dengan perencanaan matang, selagi mereka berpesta dan mengejeknya. Eros memukul dinding di samping lemari itu dengan frustrasi. Suara tinju yang menyakitkan itu tidak sebanding dengan rasa kehilangan dan kehinaan yang membanjiri dirinya. Istri yang mereka anggap bodoh dan beban itu baru saja menghilang. Dan saat dia menghilang, dia membawa serta seluruh fondasi finansial yang menopang kehidupan mewah mereka. Mereka duduk di tepi ranjang. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi, memecah keheningan mencekam. Siapa lagi? Bentak Melanie. Eros berjalan gontai menuju pintu, tanpa tahu bahwa kurir yang berdiri di luar membawa pukulan terakhir yang akan membuat Melanie benar-benar jatuh ke jurang histeria. Mereka duduk di ruang keluarga yang lengang. 4 orang yang beberapa jam lalu adalah keluarga terpandang di Makassar, kini seperti terdakwa yang menunggu vonis. 1 jam berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Lalu, bel rumah berbunyi. Seorang kurir berseragam resmi berdiri di pintu. Dengan Bapak Herman, Bapak Eros, dan Ibu Melanie. Ya, saya, jawab Eros cepat. Ada surat resmi, Pak. Mohon tanda tangan di sini. Eros menandatanganinya. Kurir itu menyerahkan 3 amplop coklat besar yang identik. Di sudut kiri atas, ada kop surat yang membuat darah Herman sedingin es. Kantor Notaris Pat Jatmiko, SH, MK Entrekan. Jatmiko. Bisik Herman. Notaris tua itu, temannya ayah Kalingga. Dengan tangan gemetar, Eros membuka amplop pertama. Herman dan Melanie membuka amplop mereka. Isinya sama. Lembar pertama adalah somasi dan gugatan penarikan aset. Isinya merinci penarikan deposito 50 miliar rupiah, dengan alasan wan prestasi dan dugaan penggelapan dana. Lampiran A, salinan unggahan Instagram Melanie tertanggal 10 November 2025. Lampiran B, salinan unggahan Instagram story selfie. Lampiran C, rincian tagihan kartu kredit perusahaan untuk pesta di kapal pinisi. Jantung Melanie serasa berhenti berdetak. Unggahan itu kini menjadi bukti hukum. Lembar kedua adalah surat tuntutan pencemaran nama baik, menuntut permintaan maaf publik di media atas takarir, tanpa si beban. Tapi itu semua tidak ada apa-apanya dibanding lembar ketiga. Lembar ketiga adalah surat panggilan resmi untuk Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, luar biasa PT Bahari Makassar Logistik. Eros membaca baris kalimat di tengah surat itu dengan suara lirih, terbata-bata. Berdasarkan status Nyonya Kalingga sebagai pemilik sah atas 40.000 lembar saham atau setara dengan 40% dari total kepemilikan saham perusahaan. Waktu seolah berhenti. 40%? Ulang Eros, tidak mengerti. Selfie kebingungan. Apa maksudnya 40%? Herman menatap surat di tangannya dengan nanar. Dia tahu.
Dia selalu tahu tentang investasi awal dari ayah Kalingga itu, tapi dia mengira Kalingga tidak pernah peduli. Maksudnya, kata Herman, suaranya pecah, dia bukan hanya penjamin. Dia adalah pemilik. Dia pemegang saham terbesar kedua di perusahaan ini setelah kita. Eros menatap ayahnya. Dia apa? Dia pemilik perusahaan ini. Eros, teriak Herman. Pukulan terakhir itu akhirnya menghantam Melanie. 40%. Ditambah statusnya sebagai kreditur terbesar, penjamin deposito, yang kini jadi korban fraud. Kalingga tidak hanya mengambil uangnya. Kalingga akan mengambil perusahaannya. Tidak Aak. Melanie menjerit. Jeritan itu bukan jeritan marah. Itu adalah jeritan histeria murni. Jeritan seorang ratu yang baru saja melihat istananya runtuh di depan matanya. Ini tidak mungkin. Perusahaan ini milik kamu, Eros. Milik kita. Perempuan ular itu menjebak kita. Melanie mencakar-cakar sofa, matanya liar. Rumah ini, mobil-mobil, arisan, status sosialnya. Semuanya akan hilang. Aku tidak mau miskin. Aku tidak mau. Melanie berteriak-teriak histeris, menyalahkan Eros karena menikahi Kalingga, menyalahkan Herman karena memakai uangnya. Dia berguling di lantai, meracau. Lalu, matanya terpejam. Dia pingsan di lantai marmer yang dingin. Tepat di titik di mana Kalingga kolaps sendirian, 3 hari yang lalu. RUPS luar biasa itu diadakan seminggu kemudian. Bukan di kantor PT Bahari Makassar Logistik yang megah, melainkan di ruang konferensi sederhana di kantor notaris Jatmiko. Ruangan itu pengap, pendingin udara seolah tak mampu melawan hawa panas Makassar dan ketegangan di dalamnya. Eros, Herman, dan Melanie duduk di satu sisi meja. Mereka tidak lagi terlihat seperti keluarga konglomerat. Herman tampak menua 10 tahun. Kantung matanya menghitam, kemeja batiknya terlihat kusam. Eros, yang biasanya rapi, kini acak-acakan. Dasi di lehernya longgar, dan tatapannya kosong, sesekali beralih antara marah dan putus asa. Tapi perubahan terbesar ada pada Melanie. Wanita yang pingsan karena histeria itu kini duduk membatu. Riasannya luntur, rambutnya yang biasa disanggul sempurna kini diikat seadanya. Dia ada di sana karena dipaksa oleh pengacara Herman. Matanya bengkak dan merah, menatap nanar ke permukaan meja. Selfie tidak diundang. Dia tidak punya saham dan tidak punya peran apapun. Pintu terbuka tepat pukul 10 pagi. Pak Jatmiko masuk lebih dulu, diikuti 2 pria berjas rapi yang membawa koper audit. Lalu, Kalingga masuk. Ruangan itu seketika terasa lebih dingin. Eros mengangkat kepalanya, dan napasnya tercekat. Ini bukan Kalingga, beban, yang biasa memakai daster di rumah. Ini bukan istri sakit yang menangis di ranjang rumah sakit. Ini adalah Kalingga yang dulu, Kalingga yang dia temui bertahun-tahun lalu. Kalingga sang manajer aset. Dia mengenakan power suit berwarna biru tua yang dijahit sempurna, blus sutra putih di dalamnya. Rambutnya dipotong model bob pendek yang tegas, riasannya tipis namun profesional. Sepatu hak tingginya berketuk pelan di lantai marmer. Dia berjalan tegak, meski Pak Jatmiko tahu dia pasti masih menahan nyeri pasca operasi, dan duduk di seberang mereka. Dia meletakkan tas kerjanya di meja, membukanya, dan mengeluarkan satu map dokumen. Dia tidak menatap mereka sebagai keluarga. Dia menatap mereka seperti seorang eksekutor menatap targetnya. Selamat siang, sapa Kalingga, suaranya tenang dan datar. Terima kasih sudah hadir. Pak Jatmiko, silakan dimulai. Perempuan ular, desis Melanie, cukup pelan untuk didengar. Kalingga mengabaikannya. Dia bahkan tidak meliriknya. Bagi Kalingga, wanita di seberangnya itu sudah tidak ada. Pak Jatmiko membuka rapat dengan cepat, membacakan agenda RUPS, lalu langsung menyerahkan panggung kepada Pak Haris, kepala auditor. Kami telah melakukan audit internal singkat atas PT Bahari Makassar Logistik, kata Pak Haris, berdiri di depan proyektor. Hasilnya tidak menyenangkan. Pak Haris menampilkan slide demi slide, perlahan-lahan merobek-robek fondasi kebohongan yang dibangun keluarga itu selama bertahun-tahun. Ini adalah rincian biaya yang diklaim sebagai biaya representasi dan entertainment, perusahaan,
jelas Pak Haris. Kami menemukan dana sebesar 8,7 miliar rupiah yang dialihkan untuk pembelian aset pribadi yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Herman memejamkan mata. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Termasuk di dalamnya, lanjut Pak Haris, pembelian 2 mobil mewah atas nama Ibu Melani dan Nona Selvi yang dicatatkan sebagai aset perusahaan. Juga, rincian biaya perjalanan dinas fiktif yang dilakukan ke Eropa dan Asia Timur, sementara dokumen bisnis tidak menunjukkan adanya negosiasi di area tersebut. Eros berusaha memotong, itu wajar, Pak, untuk menjamu klien besar. Menjamu klien? Balas Pak Haris, suaranya tetap tenang. Atau menjamu Nona Selvi di Paris dan Roma? Kami punya salinan paspor yang menunjukkan Nona Selvi tidak pernah berada di tempat negosiasi. Wajah Eros memerah karena malu. Pak Haris kemudian menampilkan salin dia terakhir. Itu adalah screenshot unggahan Melani di Instagram yang sudah viral di antara tim auditor. Dan yang paling fatal, tuan-tuan, kata Pak Haris, nadanya berubah tajam. Biaya perayaan di kapal pinisi, yang tercatat sebagai rapat manajemen strategis, telah dicairkan 2 jam setelah Nyonya Kalingga dilarikan ke UGD. Dokumen menunjukkan Nyonya Kalingga, pemegang 40% saham dan penjamin aset utama, justru tidak diundang. Fakta ini, yang didukung oleh unggahan media sosial yang meremehkan, menguatkan tuduhan penyalahgunaan dana dan pelanggaran fidusia di mata bank. Pak Haris memandang Herman. Dengan kata lain, Bapak dan putra Bapak menggunakan uang yang dijamin oleh Nyonya Kalingga untuk berpesta dan membeli kemewahan pribadi, sementara perusahaan dalam kondisi krisis. Dan yang terpenting, Nyonya Kalingga punya bukti visualnya. Ruangan itu hening total. Melani, yang awalnya mencoba menyangkal, kini mencengkeram erat meja. Herman hanya bisa menunduk, mengakui kekalahan. Kalingga tetap diam, membiarkan angka-angka dan fakta yang telah mereka ciptakan sendiri menghancurkan mereka. Setelah presentasi audit yang menghancurkan, Kalingga mengambil alih kendali. Ia bergeser di kursinya, menarik napas dalam-dalam, dan menatap lurus ke seberang meja. Tidak ada amarah, tidak ada kepuasan. Hanya otoritas. Kalian menyebut saya beban, kata Kalingga, suaranya datar namun tajam menusuk. Tapi kalian selama ini hidup dari beban ini. Sekarang, beban itu akan meminta pertanggungjawaban. Dia mendorong sebuah map tebal berwarna merah melintasi meja. Di dalamnya, ada draft laporan polisi. Kalian punya 2 pilihan, lanjut Kalingga, matanya tidak berkedip. Pilihan A. Dia mengetuk map merah itu dengan ujung pulpennya. Detik ini juga, Pak Jatmiko akan mengirimkan laporan ini ke kepolisian dan kejaksaan. Tuduhannya jelas, penggelapan dana, penipuan, dan pencucian uang. Dengan bukti audit yang sudah kalian dengar, saya jamin kalian bertiga, Tuan Herman, Ibu Melani, dan Tuan Eros, akan menjadi tersangka. Kalian akan ditahan. Perusahaan ini akan disita negara dan dipailitkan. Kalian akan kehilangan segalanya, dan yang paling penting, kalian akan kehilangan kebebasan kalian. Wajah Melani langsung berubah ungu. Ia mengira ancaman Kalingga hanya sebatas finansial, bukan kriminal. Aku nggak mau masuk penjara, bisik Selvi, yang tidak hadir, tapi ketakutan Melani memvisualkannya. Melani mencengkeram lengan Eros. Eros mengangkat wajahnya, rautnya penuh keputusasaan dan rasa dikhianati. Kalingga, jangan begini. Kita bisa negosiasi. Jangan hancurkan masa depan kita. Masa depan saya sudah kalian hancurkan saat saya terbaring sendirian di meja operasi. Balas Kalingga, sama sekali tanpa nada emosi. Tidak ada lagi, kita. Hanya ada pilihan A, atau... Kalingga menarik map merah itu, lalu mendorong map berwarna biru yang jauh lebih tipis dan berisi akta pengalihan. Pilihan B. Saya ingin tahu, kata Kalingga, suaranya meninggi sedikit, menantang. Apakah harga kebebasan kalian lebih mahal daripada kata, beban, yang kalian sematkan pada saya? Pilihan B ada di depan mereka, surrender, atau masuk penjara. Kalingga menunggu sampai mereka tenang. Lalu, dia mendorong map kedua ke tengah meja. Map tipis berwarna biru. Atau, pilihan B. Dia membukanya.
Di dalamnya hanya ada beberapa lembar akta pengalihan saham. Kalian bertiga, kata Kalingga, serahkan sisa 60% saham kalian padaku. Saat ini juga, tanda tangani akta ini. Apa? Seru Eros. Kamu mau ambil perusahaan papa? Perusahaan ini sudah hancur, balas Kalingga dingin. Perusahaan ini sudah mati di tangan kalian. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya, menyelamatkan ratusan karyawan yang bergantung padanya, adalah saya. Saya akan mengambil alih, merestrukturisasi utangnya, dan menjalankannya dengan benar. Kami tidak akan memberikan apa-apa, kata Melani getir. Oh, tentu kalian akan memberikannya, kata Kalingga. Karena pilihan B ini adalah harga kebebasan kalian. Kalian serahkan 60% saham itu sebagai ganti rugi atas semua uang saya yang kalian curi selama bertahun-tahun. Sebagai gantinya, saya tidak akan melaporkan kalian ke polisi. Audit ini akan saya segel. Dia berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. Saya akan biarkan kalian pergi. Tapi kalian pergi tanpa membawa apa-apa selain pakaian di badan kalian. Rumah di Losari itu, mobil-mobil itu, semuanya dibeli pakai uang perusahaan. Semuanya akan disita bank untuk menutupi utang kalian. Kalian punya waktu 1x24 jam untuk mengosongkan rumah itu. Hening. Pilihan A adalah penjara dan kehilangan segalanya. Pilihan B adalah bebas, tapi juga kehilangan segalanya. Herman adalah yang pertama bergerak. Dia sudah tua. Penjara adalah hukuman mati baginya. Dia mengambil pulpen. Pak, jangan, cegah Eros. Diam kamu, Eros, desis Herman. Kita sudah kalah. Dengan tangan gemetar, Herman menandatangani dokumen itu. Dia mendorongnya ke Melani. Melani menatap Kalingga dengan kebencian yang murni. Tapi ketakutannya lebih besar. Dia merampas pulpen itu dan menandatanganinya dengan kasar. Terakhir, Eros. Dia menatap Kalingga, matanya memohon. Enggak, Kalingga, kita masih suami istri. Kalingga tertawa pelan. Tawa hampa yang mengerikan. Oh, itu juga. Pak Jatmiko, berikan surat ketiga. Pak Jatmiko menyerahkan map terakhir. Surat gugatan cerai. Tanda tangani surat persetujuan cerai itu, Eros. Tanpa tuntutan harta gono gini. Atau saya kembali ke pilihan A. Itu adalah paku terakhir di peti mati Eros. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Dia mengambil pulpen itu. Tinta itu meresap di kertas. Mengakhiri pernikahan mereka, mengakhiri era mereka. Rapat selesai, kata Pak Jatmiko. Tuan dan Nyonya, silakan keluar. Pemilik baru PT Bahari Makassar Logistik akan mengambil alih. Mereka bertiga berjalan keluar dari kantor notaris itu. Herman berjalan tertunduk. Eros berjalan seperti mayat hidup. Melani, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, menangis tanpa suara di depan umum. 1 bulan kemudian, kantor Direktur Utama PT Bahari Makassar Logistik telah berubah total. Perabotan mewah yang norak peninggalan Eros dan Melani sudah disingkirkan. Kini ruangan itu minimalis, efisien, dan penuh cahaya. Kalingga duduk di kursi CEO. Dia baru saja menyelesaikan rapat maraton selama 8 jam dengan para kreditur bank. Dalam sebulan, dia bekerja tanpa henti. Dia mempresentasikan rencana restrukturisasi yang brilian. Dia menjual aset-aset fiktif, mobil mewah Melani dan Selfie, untuk membayar gaji karyawan yang tertunda. Dia membuka kembali jalur kredit dengan jaminan pribadinya yang lain, yang dia sembunyikan selama ini. Perlahan tapi pasti, perusahaan itu bernapas kembali. Kapal-kapal mulai berlayar. Para karyawan, yang awalnya takut akan dipilotkan, kini bekerja dengan semangat baru di bawah pimpinan Kalingga yang tegas, adil, dan sangat kompeten. Dia mendengar kabar. Herman dan Melani pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Eros menghilang, kabarnya malu dan dikejar-kejar debt collector atas utang kartu kredit pribadinya. Kalingga tidak merasakan apa-apa. Tidak ada dendam, tidak ada kepuasan. Hanya kelegaan. Dia berdiri, berjalan ke jendela raksasa, menatap pelabuhan Makassar yang sibuk di sore hari. Perutnya masih menyisakan bekas luka jahitan.
Pengingat permanen akan pengkhianatan yang dia alami. Tapi itu tidak lagi sakit. Dia mengambil ponselnya. Membuka Instagram untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia melihat akunnya. Unggahan terakhir adalah setahun yang lalu, foto liburan canggung bersama keluarga Eros. Kalingga mengambil selfie. Bukan selfie di pesta. Bukan selfie pamer kemewahan. Itu adalah selfie dirinya di kursi CEO-nya. Wajahnya sedikit lelah, tapi matanya menyala. Senyumnya tipis, namun penuh percaya diri. Di latar belakang, melalui jendela, tampak kapal kargo perusahaannya sedang bersandar. Dia mengunggah foto itu. Takarir yang ditulisnya singkat, namun jelas. Hari indah memimpin rapat direksi. Ternyata, aku bukan bebannya. Aku adalah fondasinya. Mulai lagi.